Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, Ibu. Sehat, Sehat semua ya? sehat, Bu. Puji Tuhan. Sehat, Ibu. Tuhan, adakah yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, Bu. Ini, Nih. Bu. Rajin-rajin ini, Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa pembukaan. Siapa nih yang mau memimpin doa pembukaan? Siapa ya? Saya, Bu. Oh, Kristo, ayo. Ayo teman-teman dan Ibu, mari kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar kami pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan agar setiap proses ini bisa kami pahami, kami dalami, dan nantinya mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kristo telah membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari atau belajar bersama mengenai materi suara hati. Selanjutnya, nah, jadi inti dari materi suara hati pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari mengenai pengertian suara hati, peran dan fungsi suara hati, ajaran Gereja Katolik tentang suara hati, bersyukur atas suara hati yang dimiliki, dan cara membina suara hati. Itu inti dari materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam materi suara hati hari ini adalah diharapkan kalian semua ya, peserta didik itu adalah kalian mampu menjelaskan pengertian suara hati, mampu memahami peran dan fungsinya, mampu bersyukur atas karunia suara hati yang dimiliki, dan membuat doa syukur. Yang terakhir adalah mampu menerapkan cara membina suara hati secara pribadi dan sebuah refleksi atau membaca kitab suci. Nah, ada pun juga kriteria ketercapaian. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kriteria ketercapaian ini? Jadi, ketika nanti kalian mau menghadapi ujian dan ulangan, inilah yang ada dalam proses tersebut ya. Jadi, kriterianya adalah setelah mengikuti seluruh proses dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian suara hati menurut ajaran Gereja Katolik dan menggunakan istilah yang tepat. Dan yang kedua, setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, kalian mampu menjabarkan fungsi suara hati dan menyebutkan minimal 3 fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memasuki materi intinya, Bu Ellen mau bertanya nih kepada kalian, pelajaran atau materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Sebelum materi suara hati, kita mempelajari materi apa nih? Manusia makhluk pribadi nggak sih, Bu? Oke, betul sekali, luar biasa ya Ana ya. Bener ya? Betul. Manusia makhluk pribadi. Jadi pada pelajaran minggu lalu, kita sudah mendalami bersama makna dari manusia makhluk pribadi dan menempatkannya dalam martabat yang luhur sebagai citra Allah. Nah, ya kan? Jadi pada bab ini kita akan belajar bersama tentang manusia makhluk otonom. Nah, di dalam manusia makhluk otonom itu ada satu bab yaitu suara hati. Gitu.
Nah, sebelum masuk lagi nih ke dalam materi intinya, Bu Ellen ada pertanyaan pemantik untuk kalian jawab. Nah, di sini siapa yang mau menjawab pertanyaan pemantiknya? Adakah dari kalian? Sekar, Bu, mau jawab. Silahkan Sekar menjawab. Ya, oke. Tiga-tiganya ya, Bu, saya Ya, jawab ya. boleh, Ya, boleh. oke. Ya. Baik. Yang pertama, pernah mengalami pergumulan atau pergulatan? Pernah, Bu, sering. Misalnya ulangan, kayak 2 minggu yang lalu ulangan, itu saya belajarnya kurang. Ternyata ada 2 nomor saya nggak bisa. Saya Ya, ya. kalau nggak jawab nanti nilai saya 0, tapi kalau nyontek ketahuan saya lebih parah lagi. Nah itu saya deg-degan Bu, deg ser ya toh kira-kira wah akhirnya gimana ya seperti itu. Lalu penyebabnya apa? Ya kalau secara saya pribadi mungkin saya kurang belajar, kurang persiapan, sama kurang memprioritaskan aja Bu. Mana yang penting, mana yang enggak, seperti itu. Dan yang ketiga, sikap kita. Ya karena saya takut ketahuan ya Bu ya. Ya akhirnya saya pilih wes remet aja lah nggak apa-apa daripada saya harus kena surat peringatan atau apalah seperti itu. Itu Bu Ellen kalau saya. Oke, terima kasih sekali luar biasa Sekar. Jadi terima kasih untuk sharing pengalamannya ya mengenai pergulatan batin antara mencontek atau tidak nih. Nanti kalau aku mencontek itu dosa, kalau tidak nanti nilaiku jelek, begitu ya. Jadi tapi Bu Ellen yakin Sekar bisa mengambil keputusan yang tepat, begitu. Selanjutnya, oke. Nah, di sini Bu Ellen akan spill sedikit mengenai apa sih arti dari suara hati. Nah, suara hati itu artinya dilihat dari arti luas dan arti sempit. Jadi dalam arti luasnya memiliki kesadaran moral yang berkembang dalam diri setiap manusia sehingga mampu menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sedangkan dalam arti sempit adalah bentuk dari kesadaran moral, yaitu kemampuan untuk membedakan yang baik dan mana yang buruk. Tuh ya, jadi ketika kalian menggunakan suara hati kalian untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, itu suara hati tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Jadi suara hati itu berbeda dengan insting dan naluri ya, tolong dibedakan. Jadi kalau insting dan naluri, insting itu adalah dorongan alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk melakukan tindakan tanpa melalui proses berpikir. Itu kalau insting ya. Kalau hati nurani itu ada prosesnya, ada pergulatan batinnya yang dialami oleh Sekar tadi. Begitu. Kita lanjut. Ice breaking. Nah, di sini Bu Ellen mempunyai ice breaking nih. Jadi biar kalian nggak bosen, nggak ngantuk, Bu Ellen ajak kalian nyanyi-nyanyi. Meskipun Ya, Bu. nyanyian sekolah minggu. Oke. Jadi karena materi Bu Ellen ini mengenai hati, jadi Bu Ellen nanti ada sedikit hubungannya dengan hati ya. Jadi Bu Ellen yakin kalian sudah bisa nyanyi hati-hati gunakan matamu. Begitu bisa ya? Bisa Ya, dong. Bu. Nah, jadi nanti hanya ada 2 aja. Hati-hati gunakan matamu, itu kedip-kedip aja. Terus yang kedua adalah hati-hati gunakan hatimu. Hatimu kita bisa pakai simbol yang begini. Oke, begitu. Ayo Kristo, mana simbol hatinya? Mana nih? Kristo simbol hatinya seperti ini ya. Chandra juga mana simbol hatinya? Oke, selanjutnya Bu Ellen ada satu video untuk kalian amati. Videonya pendek kok, nggak panjang-panjang amat. Jadi mengamati video pendek mengenai dilema moral dan peran suara hati. Begitu. Jadi ini adalah cerita singkatnya. Oke, jadi
dari video tadi, Bu Ellen akan membagikan kalian menjadi dua kelompok yang heterogen ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi nanti ada LKPD yang sudah Bu Ellen share linknya. Jadi LKPD-nya nanti Bu Ellen share linknya sudah Bu Ellen share di grup. Jadi kalian nanti bisa masing-masing cek di WA grup ya. Untuk pembagian kelompoknya, Bu Ellen sudah membagi. Jadi kelompok 1 itu ada Sekar, Afriani, dan Kristo. Kelompok 2 itu ada Ana, Amiria, Chandra, dan Almatia. Gitu ya. Jadi untuk ketuanya itu yang pertama. Jadi ketua kelompok 1 itu ada Sekar, ketua kelompok 2 ada Ana. Begitu. Nah, dan ini adalah lembar kerja kelompoknya, LKPD-nya, yang sudah Bu Ellen share linknya di WA Group. Bisa dicek masing-masing. Nah, ini. Jadi nanti hasil dari diskusinya, kalian kerjakan di sini. Ini. Sebelum itu, diharapkan kalian untuk membaca petunjuknya. Tuh, setelah itu, identifikasi masalah dari video tadi. Kemudian ini adalah pertanyaan diskusinya. Tuh. Ini investigasinya. Tuh, nah, terus ini nanti yang terakhir adalah presentasi. Begitu. Bu Ellen kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan di dalam kelompok. Cukup waktu 10 menit? Cukup ya? Ya, Bu. Oke, silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu Apriani sudah siap ya? Sudah, Bu. Waktu. Oke. Saya langsung jawab pertanyaannya ya, Bu. Oke, bagaimana? Sudah selesaikah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Udah, Bu. Siapa ini yang mau menjawab diskusi dalam kelompoknya? Saya, Bu. Oke, silakan Apriani ya? Oke, Iya, Bu. silakan Apriani yang pertama. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Perasaan kami, hasil dari diskusi kami, perasaannya yaitu simpati. Kenapa dikatakan simpati? Kita mungkin merasa empati terhadap Budi karena dia berada dalam situasi yang sulit. Kita bisa memahami perasaan tertekan dan bingung yang dia alami, terutama karena dia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dia tahu bahwa tindakan yang benar adalah mengembalikan dompet itu. Oh, baik. Nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya? Hah? Jawabannya kejujuran, tanggung Ya, jawab, ya. kepedulian, keteguhan Oke. moral, Ya, dan pengendalian diri, Bu. bagus, luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, tindakan yang seharusnya diambil oleh Budi yaitu mengembalikan dompet ke pemiliknya. Tindakan Budi bisa mencari cara untuk mengembalikan dompet tersebut ke pemiliknya, misalnya dengan mencari identitas atau kontak pemilik dalam dompet atau menyerahkannya kepada pihak berwenang seperti kantor polisi. Baik, terima kasih Aviani. Luar biasa sekali, sangat detail menjawabnya ya. Kelompoknya sangat luar biasa sekali. Itu menjawab diskusi dalam kelompoknya. Nah, adakah yang mau presentasi untuk menyusun rencana tindakan yang akan kalian ambil untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu? Iya, Bu. Oke, kelompoknya Ana berarti kelompok 2 ya? Iya. Oke, silahkan. Baik, Bu. Jadi dari hasil diskusi kami, rencana tindakan yang akan kami ambil jika mendapatkan kasus seperti Budi tadi, itu yang pertama kita mengembalikan dompet si Bagus. pemilik yang kehilangan dompet. Kemudian yang kedua adalah menyerahkan kepada polisi kalau kami kebingungan gitu ya. Ya. Lalu yang ketiga adalah meminta bantuan orang yang dipercaya, seperti orang tua atau siapapun yang kami percaya begitu. Oke. Itu hasil diskusi kelompok kami, Ibu.
Oke, baik. Sekalian nih Ana untuk evaluasi dan penerapannya dong. Bisa dijawab. Boleh Bu. Oke Nah, ya. pertama itu kesulitan yang kami hadapi selama proses diskusi ya, Hmm. itu menentukan tindakan yang benar dalam situasi yang penuh dilema seperti kasusnya si Budi tadi, Bu. Oke, bisakah melanjutkan evaluasi dan penerapan yang dipresentasikan oleh Ana tadi? Bu, mau menambahkan. Suara Ah, saya baik. terdengar nggak ya, Bu? Bisa Nah, terdengar. eh, kalau tadi itu, waktu diskusi itu kita nemuin Mm-mm. bahwa nilai moral itu penting, Bu, untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, betul. Nah, terus karena kalau kita, kita menggunakan nilai moral itu, kita bisa menjunjung kejujuran. Terus Betul. kita juga punya tanggung jawab. Ya, Terus kita eh udah habis. sudah Kita juga habis. memiliki rasa atau sikap empati sama orang lain, Bu. Oke, Gitu. luar biasa sekali kelompok dua. Tepuk tangan untuk kelompok dua ya. Baik. Nah, di sini ada satu yang harus semua kerjakan, yaitu membuat moto. Jadi membuat moto yang mengungkapkan keinginan untuk bertindak sesuai suara hati. Ya, misalkan Bu Ellen kasih contoh motonya. Prestasi yes, jujur harus. Nah, seperti itu salah satu motonya. Nah, di sini Bu Ellen meminta kalian untuk masing-masing membuat moto. Ya, nanti ditulis di kertas karena kita sedang virtual, pembelajaran virtual. Jadi Bu Ellen pengen ketika kalian sudah menemukan satu moto untuk ditunjukkan ke Bu Ellen. Begitu ya. 2 menit saja sudah cukup ya untuk membuat moto. Oke. Cukup, Bu. Oke. Sudah selesaikah? Sudah, baik. Sudah, Bu. Oke, jadi Bu Ellen pengen lihat nih bisa tunjukkan moto-moto kalian yang kalian tulis di kertas mungkin. Oke, bisa dibacakan mulai dari Sekar dulu. Sekar, moto kamu apa Sekar? Moto saya, hidup jujur itu menyenangkan. Oke, luar biasa. Amiria, apa? Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Bu. Luar biasa sekali, bagus. Afriani? Jadi hebat dengan kejujuran, berprestasi dengan ketulusan, Bu. Wah, luar biasa sekali Afriani. Kita lanjutkan ke lembar. Nah, evaluasi dan refleksi. Bu Ellen akan membagikan lembar kerja refleksi. Itu bisa kalian kerjakan sekarang bisa, atau nanti juga bisa, untuk kemudian di pertemuan kedua nanti akan kita bahas. Karena di dalam materi suara hati ini nanti ada 2 pertemuan ya. Jadi ini yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua di minggu depan. Seperti itu. Nah, ini untuk lembar kerja refleksinya. Bu Ellen kirim linknya di WA grup ya. Nah, contohnya seperti ini. Masih muter-muter. Nah, seperti ini. Jadi nanti tugas kalian hanya menuliskan perasaan kalian pada saat ini. Nanti kalau perasaannya mungkin ada yang bertanya-tanya bisa diklik di sini. Begitu. Terus ini di sini nanti apa yang kamu pelajari dari diskusi hari ini. Nah, ini refleksi. Refleksinya di sini ya. Jadi nanti linknya sudah Bu Ellen kirim di WA group. Lanjut. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi
kita berada di penghujung pembelajaran nih. Nah, jadi Bu Ellen mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan tentang materi pada hari ini. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pada materi hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan apa sih pengertian suara hati? Bu, Ya, Bu, saya Bu. oke, silahkan. Siapa ya? Suara hati itu. Saya Nuri. Ada. Oke, yuk. Jadi suara hati itu perasaan yang bisa bikin kita itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, Terus betul. kemudian suara hati itu suara Tuhan sendiri. Terus halo, suara saya apakah terdengar, Bu? Ya, dilanjut. Bisa. Nah, terus suara hati itu kalau tadi itu kan panduan buat kita mencapai kejujuran. Nah, terus suara hati itu bikin kita bisa berefleksi terhadap diri kita sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa Terus, sekali. yeay. Boleh nambahin nggak, Bu? Oke. Boleh. Silahkan. Siapa yang mau menambah ini? Nggak jadi, Bu. Bingung. Oke, jadi setelah kalian tadi melewati beberapa tahap, beberapa proses, apa sih suara hati itu? Bagaimana sih cara kerja suara hati itu? Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri tanpa Bu Ellen kasih tahu apa sih suara hati itu, pengertiannya, cara kerjanya. Tidak perlu Bu Ellen kasih tahu, tapi kalian sudah mencari sendiri melalui tahap-tahap atau melalui sintak-sintak yang Bu Ellen kasihkan tadi ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kesan kalian dengan proses diskusi. Nah, ini siapa nih yang mau menjawab di kegiatan penutup ini? Mungkin Sekar bisa menjawab? Ya, boleh Bu. Ya. Bagaimana kesan saya proses diskusi menyampaikan? Saya senang Bu, karena materi suara hati itu sesuatu yang kita banget gitu loh. Artinya itu setiap hari kita pasti merasakan bagaimana Ya. mengalami kebimbangan dan ketidakpastian. Nah, suara hati itu mengajarkan kita untuk lebih tahu, lebih memahami suara hati yang benar dan baik itu seperti apa. Begitu. Apakah materi ada yang belum mengerti? Sejauh ini saya paham, Bu Ellen, apalagi Bu menjelaskannya dengan sangat baik. Seperti itu, Bu Ellen. Terima kasih. Terima kasih Sekar. Jadi Bu Ellen senang ya kalau materi pada hari ini tersampaikan dengan baik, sehingga pada hari ini juga kalian bisa menyimpulkan sendiri materi yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Jadi Bu Ellen hanya memberi peneguhan sedikit ya, sesuai yang dikatakan dengan kalian tadi, bahwa suara hati itu adalah bentuk kesadaran moral, yaitu kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi ketika suara hati itu ketika suara hati itu kita pupuk sedemikian rupa, kita akan menjadi manusia yang bermoral, menjadi manusia yang baik sebagai citra Allah, sebagai makhluk otonom, sebagai murid-murid Tuhan yang baik sesuai dengan kehendaknya. Begitu. Nah, sama halnya dengan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, yaitu suara hati adalah kapasitas batin manusia untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Nah, jadi tidak ada bedanya ya, tadi pengertian dari suara hati tadi membedakan yang baik dan yang buruk.
Tapi kalau di ajaran gereja Katolik itu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Jadi sama, tidak ada bedanya. Seperti itu. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya terkait dengan materi? Sudah tidak ada ya, berarti sudah cukup untuk ditutup ya. Berarti baik, silahkan siapa nih yang mau memimpin doa penutup? Sekar mau Bu Sekar. Oke, silakan Sekar. Ya, Bu Ellen dan teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu karena kami boleh belajar dari pagi sampai saat ini. Semoga materi yang kita pelajari mampu menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih akan melanjutkan materi yang sama ya. Baik, begitu. Selamat pagi, Tuhan memberkati, sehat selalu. Terima kasih. Terima Bu kasih, Ellen. Penampilan Ibu hari ini sangat luar biasa ya. Terus langkah-langkah PBL yang Ibu terapkan pada pembelajaran hari ini bagi saya sudah tercapai dan sangat luar biasa. Terus sangat terstruktur dan penguasaan materi, penguasaan kelas juga sangat luar biasa. Ibu sangat luar biasa. Terima kasih.